Halo semuanya, jadi beberapa hari yang lalu obrolan soal joki itu berseliweran di mana-mana. Ada banyak pendapat soal isu ini dan kebanyakan menganggap bahwa joki itu sangat merugikan. Tapi aku mau kasih tahu ke kalian dengan kondisi sistem pendidikan kita hari ini, posisi orang-orang yang ngejoki dan jadi penjoki justru lebih diuntungkan ketimbang yang nggak terlibat joki sama sekali. Miris ya. Tapi kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, aku mau simulasiin secara matematis dengan game teori. Disclaimer dulu nih. Jadi, aku sendiri stance moralku jelas banget bahwa pakai joki atau menyediakan jasa joki itu salah. Dan bahkan menurut aku, joki itu lebih parah daripada nyontek ya. Secara aturan pun jelas ini salah dan ada undang-undangnya. Jadi, aku nggak akan membenarkan ataupun membela yang melakukan praktik-praktik joki. Tapi yang ingin aku bahas dan jelasin di sini adalah mengapa perilaku joki ini bisa sangat subur dalam kultur akademik kita. Kenapa sih sampai ada orang yang pengen pakai jasa joki? Dan kenapa orang mutusin buat menyediakan jasa joki? Terus apa sih konsekuensinya kalau individu tuh nggak ngelakuin dua hal tadi? Buat membedahnya, aku bakal pakai salah satu konsep dalam game teori, yaitu The Prisoner's Dilemma. Dengan pakai konsep ini, mungkin kita bisa mendapatkan insights kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membuat joki berkurang. Bahkan kalau bisa ya dihilangin aja. Oke, kita bahas dulu dari Prisoner's Dilemma atau dilema tahanan. Apa sih itu? Jadi, Prisoner's Dilemma atau dilema tahanan adalah salah satu konsep dalam game teori. Buat yang belum tahu, game teori ini adalah cabang ilmu matematika yang biasanya digunain buat menganalisa keputusan strategis suatu kelompok ketika mereka berinteraksi dengan kelompok lainnya. Dalam game teori sendiri ada beberapa prinsip yang perlu kita paham dulu. Yang pertama, player atau pemain. Ini adalah individu atau kelompok yang membuat keputusan. Setiap pemain atau player bertujuan untuk mencapai hasil terbaik untuk diri mereka sendiri. Sudah pasti dong, kalau kalian main game, ya pasti kalian mau mencapai hasil terbaik untuk kalian sendiri kan. Masa, aduh kalah aja deh, nggak mungkin dong. Maunya menang dan untung, ya kan. Yang kedua, strategi. Strategi adalah pilihan yang tersedia untuk setiap pemain. Jadi pemain bisa memilih strategi berdasarkan apa yang mereka pikirkan dan akan dilakukan oleh pemain lain. Ketiga, hasil atau payoffs. Ini adalah hasil dari strategi yang dipilih oleh para pemain. Hasil bisa berupa uang, poin, atau manfaat lainnya. Dan yang keempat, game atau permainan itu sendiri. Oke, balik lagi ke Prisoner's Dilemma. Jadi apa sih ini? Jadi ceritanya ada dua orang yang ketangkep menjadi tahanan karena bawa senjata. Nah, mereka berdua diinterogasi. Setiap orang punya pilihan untuk ngaku atau nggak ngaku. Nah, di game teori ini dijelasin kalau misalnya dua-duanya ngaku, maka dua-duanya itu bakal dipenjara selama 5 tahun. Tapi kalau misalnya cuma satu yang ngaku dan satunya diem, maka yang diem ini akan kena hukuman yang berat banget, 20 tahun, sedangkan yang satu lagi, karena dia udah mengaku, dia bisa bebas. Dan kalau misalnya dua-duanya diem, maka mereka berdua cuma dipenjara selama setahun. Nah jadi sebenarnya paling untung kalau misalnya dua-duanya diem. Tapi namanya manusia ya pasti pinginnya bebas dong, nggak pingin dipenjara meskipun cuma setahun. Jadinya kemungkinan besar mereka akan ngomong salah satunya. Tapi kalau misalnya satu ngomong, dan satunya lagi ngerti games teori, maka dia bakal ngomong juga supaya hukumannya sama-sama 5 tahun. Kayak gitu. Sebelum kita bahas gimana joki dalam game teori, kita perlu tahu juga gimana realitas dari joki itu sendiri. Kenapa? Ya karena ini akan berpengaruh ke gimana suatu individu mutusin secara rasional buat pakai joki atau enggak. Joki di Indonesia ternyata udah jadi industri yang cukup besar, teman-teman. Dan ini mind blowing banget ya. Bahkan kita bisa lihat kalau ini tuh dipromosiin di banyak akun media sosial dan influencer. Bahkan menurut Kompas, ada perusahaan-perusahaan gede dan resmi berstatus PT yang nyediain jasa joki. Dan bukan cuma itu, ada yang saking gedenya, sampai CEO-nya pernah diundang ngisi acara kampus. Wow. Jadi kita bisa lihat kalau supply-nya itu banyak banget. Harganya variatif, dari puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Terus, industri joki ini hampir nggak kesentuh sama hukum. Karena ya sangat sulit untuk dideteksi atau mungkin nggak ada willingness nih dari pemerintah atau pihak kampus buat memberantasnya. Bahkan fakta di lapangan, pelaku joki ini bukan mahasiswa doang, tapi ada juga dari dosen, bahkan hingga guru besar. Waduh. Jadi dari fakta-fakta tadi, jelas banget ya, baik supply maupun demand dari joki ini sangat tinggi. Dan orang-orang yang memilih memakai jasa joki punya motif yang beragam juga. Ada yang kekurangan waktu, males, kurang support akademik, pengen dapat validasi akademik, dan lain-lain. Jadi gak heran, joki jadi jawaban buat dapet nilai gede dengan effortless. Dan inilah realitas pendidikan kita hari ini.
Nah, di sini aku mau simulasiin menggunakan game teori tadi, kenapa sih pilihan untuk menggunakan jasa joki itu menjadi pilihan rasional buat banyak orang sehingga industri joki ini menjadi tumbuh subur seperti sekarang ini. Pertama, dari point of view yang putusin pakai jasa joki atau enggak. Dan yang kedua, dari POV yang memutusin untuk jadi joki atau enggak. Jadi ada dua aktor atau dua player dalam permainan joki ini. Contohnya ada Asep yang punya pilihan pakai joki atau dalam kurung P atau enggak joki G. Dan ada Benny yang punya pilihan jadi joki J atau enggak jadi joki G. Kita bisa kasih nilai antara -1, 0, atau +1. -1 artinya keputusan itu rugi. 0 itu netral, nggak terjadi apa-apa, dan +1 artinya menguntungkan. Nah, kira-kira bakal kayak gimana keputusan dari Asep dan Benny? Kalau Asep milih pakai joki, maka bakal ada resiko ketahuan yang akhirnya bisa bikin dia nggak lulus kuliah, misalnya. Sedangkan kalau si Benny milih jadi joki, dia punya resiko pidana joki, entah itu dari pemerintah atau kampus. Pertanyaannya, bener nggak sih resikonya kayak gitu? Faktanya sejauh ini, penggunaan jasa joki ini bisa dibilang cukup aman ya. Kenapa? Ya karena ada normalisasi dari lingkungan yang bikin resiko ketahuan ini cukup rendah. Ya, nggak bakal ada yang cepuin lah. Dengan penjelasan yang sama, risiko pidana joki juga jadi minim, teman-teman. Karena ya, lagi-lagi siapa yang mau laporin? Bahkan tadi sempat aku singgung, ada beberapa perusahaan joki gede yang udah berbentuk PT. Yang mana artinya legal, dan sudah beroperasi secara lama gitu. Dan sampai sekarang nggak ada tindakan apa-apa dari pemerintah. Dengan demikian, kalau si Asep pakai joki dan Benny jadi joki, dua-duanya dapat +1, alias win-win solution, sama-sama menguntungkan. Asep bisa dapat nilai gede dan pujian, validasi secara effortless, sementara si Benny dapat uang hasil ngejokiin si Asep. Nah sekarang, kalau Asep milih pakai joki, tapi si Benny nggak jadi joki, P sama G. Si Asep tetap dapat untung karena dia bisa nyari jasa joki yang lain. Maka si Asep dapat +1. Tapi di sisi lain, si Benny malah rugi karena dia kehilangan kesempatan buat dapetin uang dari si Asep. Jadi si Benny -1. Terus kalau Asep nggak joki dan Benny milih jadi joki, Asep dalam hal ini bisa dibilang rugi. Kenapa? Karena di sistem yang mengutamakan hasil akhir doang ketimbang proses, mahasiswa lain yang pakai joki jadinya punya nilai yang lebih gede dari dia. Walaupun Asep udah mati-matian belajar, tapi ya ujung-ujungnya cuma nilai yang penting atau cuma hasil akhir yang penting. Jadi si Asep -1 dan Benny +1. Nah, kalau si Asep nggak joki dan Benny juga nggak jadi joki, maka keduanya rugi, dapat -1. Karena artinya si Asep bakal kalah sama mahasiswa lain yang pakai joki, sementara Benny kesempatan dapat uangnya hilang karena jobnya diambil sama penjoki lain. Jadi kalau dibuat tabel, ya kayak gini nih hasilnya. Mirip sama Prisoner's Dilemma. Oke, jadi itu tadi adalah penerapan game teori dalam joki. Kita juga udah lihat apa aja variabel yang bikin kenapa strategi pakai joki dan ngejoki ini sangat menguntungkan. Ya pertama, karena resiko ketahuannya kecil, bahkan hampir nggak ada. Ini terjadi karena sistem penilaian pendidikan kita yang memang membuka ruang bagi joki buat tumbuh subur. Misalnya, menurut Turnitin, tugas esai atau ujian yang bisa dikerjain di luar kampus itu bikin mahasiswa leluasa buat pakai jasa joki. Contoh lainnya kayak ujian online tanpa pengawasan video. Jadi metode pemberian tugas kayak tadi, sebenarnya malah nyulitin pengajar buat tahu proses masing-masing murid dalam ngerjain tugasnya. Apalagi satu riset menunjukkan kalau banyak pengajar nggak terlalu punya banyak waktu buat meriksa apakah murid didiknya itu pakai joki atau enggak. Lalu studi juga bilang kalau penyebab orang pakai joki itu adalah karena nggak ada motivasi buat ngerjain suatu tugas. Hal ini terjadi karena mereka ngerasa kurang jelas nih, ngerjain tugas ini tuh buat apaan. Simpelnya, tugasnya bisa jadi nggak relevan, atau ya cara pengajarannya aja yang bikin mereka kurang paham. Akhirnya, karena nggak tahu tujuan belajarnya apa, dan nggak jelas apa manfaatnya buat dia, ya mereka mending ngasih tugasnya ke joki dong. Nah, kenapa ini penting? Jadi ada survei dari Frontiers terhadap 1.204 pelajar nunjukin kalau kebanyakan pelajar yang nggak ikut praktek joki itu karena mereka punya motivasi belajar yang tinggi, punya growth mindset, dan karena takut ketahuan alias kena hukuman. Jadi dari survei ini kita tahu ya, kalau untuk mengurangi joki, yang pertama, institusi pendidikan atau guru menerapkan growth mindset pada muridnya dan membuat para murid itu mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Dan dari penegak hukum juga harus ketat supaya pada takut untuk ketahuan pakai joki. Terus juga untuk peraturan Indonesia harus ada yang spesifik untuk membahas soal perjokian. Karena sampai saat ini belum ada regulasi yang spesifik. Banyak kejadian peraturan Menteri Pendidikan nomor 39 tahun 2021 sebagai rujukan. Padahal peraturan tersebut adalah soal plagiarisme yang sangat berbeda dengan joki. Jika ditindak dengan kerangka plagiarisme pun juga sulit karena joki itu sifatnya adalah jual beli yang konsensual. Lalu ada pula Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 70 dan juga pasal 293 KUHP. Tapi tetap, kedua pasal ini nggak spesifik bahas soal industri joki.
Dan juga belum ada regulasi soal iklan joki di media sosial, yang mana banyak influencer yang iklannya juga. Ya intinya kalau misalnya belum ada peraturan yang jelas, dan juga belum ada resiko yang jelas, dan juga belum ada penegakan hukum yang jelas, maka jangan harap sih kalau misalnya industri perjokian ini bakal berkurang. Nah, sekarang sudah jelas kan kenapa banyak orang yang masih pakai joki dan buka jasa joki. Dalam situasi yang ada hari ini, ya pilihan tersebut dalam perhitungan matematisnya memang lebih menguntungkan. Tapi balik lagi, bukan berarti aku bilang itu benar ya. Justru aku ngerasa ini tuh nggak ideal dan harus kita perbaikin kondisinya secara keseluruhan. Kita nggak bisa dong maksa manusia mengambil pilihan yang merugikan mereka. Sudah jelas. Karena manusia selalu pingin untung dan pingin mencapai hasil yang maksimal dengan effort yang minimal. Nah, jadi kita harus bikin gimana caranya supaya posisi yang nggak pakai joki dan nggak jadi penjoki itu lebih diuntungkan daripada yang pakai joki. Contoh, kita udah tahu kalau misalnya resiko ketahuan joki yang minim bikin orang-orang mau ngejoki atau jadi joki. Ya kenapa enggak? Toh nggak bakal kena hukum juga. Tapi bayangin kalau misalnya resiko ketahuan joki ini tinggi. Misalnya ketahuan terus langsung drop out. Wah, itu kan serem banget ya. Jadi orang-orang pun bakal mikir-mikir lagi kalau misalnya mau pakai jasa joki. Intinya gimana caranya supaya orang-orang itu jadi takut untuk pakai joki atau dapat -1 ketika mereka pakai joki. Tapi sebenarnya gak usah deh ribet-ribet kita ngomongin soal teknis, peraturan, dan sebagainya. Aku pengen nanya aja. Kalian bayangin kalian ke dokter, kalian mau operasi atau kalian mau berobat, tapi kalian tahu dokter yang ngelayanin kalian itu kuliahnya ngejoki. Dia lulus karena dia pakai jasa joki. Kalian mau gak dioperasi sama dokter itu? Kalian masih percaya gak sama dokter itu? Dia nggak tahu harus kasih obat apa, dia nggak tahu cara operasi yang benar, tapi ya dia lulus karena ngejoki sebenarnya. Gimana? Masih mau nggak? Atau nggak gini deh, bayangin kalian mau bikin rumah, terus kalian hire arsitek, hire orang teknik sipil, tapi mereka ternyata lulusnya pakai joki. Kalian masih percaya nggak sama mereka? Apa nggak rubuh tuh rumah? Bayangin itu masih beberapa profesi. Gimana kalau misalnya semua profesi itu lulusnya pakai joki? Pejabat publik, guru, dosen, dan lain-lain. Ya, jadi kalau joki ini terus dibiarin, jelas lah kita bakal ngalamin yang namanya krisis kompetensi. Sangat percuma kalau di atas kertas nilai-nilainya sempurna, bagus, A+. Tapi kalau keterampilannya 0 besar. Percuma. Jadi menurut aku ini PR yang sangat besar ya. Jadi dari sistem asesmen, kualitas pengajaran, hingga penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan joki itu sangat perlu diperbaiki. Aku harap melalui video ini banyak yang sadar seperti soal judi online. Dan semoga Indonesia bisa mencetak generasi emas di tahun-tahun ke depan. Aku Jerome Pauline dan sampai jumpa di episode bermatematika berikutnya. Bye!